Setelah Vyasa selesai berbicara, Krishna putra Wasudewa juga berkenan menyampaikan pandangan-pandangan yang ditujukan kepada Yudhistira. Krishna menghibur putra Dharma dengan kata-kata sebagai berikut. Segala bentuk ketidakjujuran tentu akan berakhir dengan kehancuran. Hanya kebenaran dan kejujuran saja yang dapat mencapai Brahman. Brahman adalah cita-cita tunggal dari segala bentuk kebijaksanaan yang benar. Orang yang menyadari kenyataan ini, pikirannya akan menjadi teguh tidak tergoyahkan. Karena Adinda Raja belum lenyap seluruhnya. Musuh-musuhan Adinda itu belum terkalahkan semuanya. Karena Adinda belum menyadari musuh-musuh yang bersembunyi di dalam darah dan daging Adinda sendiri. Baiklah Kakanda, ceritakanlah kisah pertempuran yang pernah kudengar, yaitu pertempuran yang berlangsung di antara Dewa Indra dan Asura Writra. Pada zaman dahulu kala, bumi ini telah dikotori oleh Asura Writra, sehingga tercemarlah dunia ini dan mengepulkan bau yang sangat busuk menyebar dari segala arah. Karena itu Dewa Indra yang sangat terkenal karena sudah menyelenggarakan 100 kali upacara kurban menjadi sangat murka. Dihantamnya raksasa Writra itu dengan senjata petirnya yang luar biasa saktinya itu. Writra menderita luka parah dan melarikan diri ke dalam air. Dengan adanya Writra di dalam air, air itu tidak lagi memiliki sifatnya sebagai air. Air itu berubah menjadi cairan yang bukan air. Dewa Indra semakin meluap kemarahannya dan kembali mengarahkan senjatanya kepada Writra. Writra yang sedang bersembunyi di dalam air dihantam dengan hebat. Kembali ia melesat dengan gesit dan menyelinap ke dalam unsur-unsur padat yang bersinar. Seketika unsur-unsur itu kehilangan warna dan bentuknya. Dewa Indra mengejar berkali-kali dihantamnya dengan senjata petirnya yang sangat dahsyat itu. Writra melesat dan menyelinap ke dalam wahyu atau unsur-unsur gas, dan dengan demikian hilang pula sifat-sifat gas itu. Dewa Indra mengejar terus-menerus, kemudian Writra disambarnya bertubi-tubi. Nampaklah Writra dengan tubuh yang penuh luka melesat ke angkasa iter, dan seketika itu sifat-sifat iter itu pun hilang. Di sana pun Writra tidak diberi ampun oleh Dewa Indra, namun tidak disangka-sangka Writra menyelinap masuk ke dalam tubuh Dewa Indra sendiri, sehingga hilanglah sifat-sifat kebesaran Dewa Indra. Dewa itu menjadi bingung karena pikirannya dikacaukan oleh bayangan-bayangan yang tidak benar. Dalam kebingungannya itu Indra dinasehati oleh Wasistha, dan atas nasihat beliau itulah Dewa Indra lalu melepaskan senjatanya yang ditancapkan dengan pikirannya, dan kemudian menghancurkan musuhnya yang bersembunyi di dalam dirinya itu. Wahai Adinda Raja, inilah suatu rahasia yang sudah diceritakan sendiri oleh Dewa Indra kepada para resi di alam semesta ini, dan selanjutnya para resi itu yang menceritakan kisah pertempuran ini kepada diriku. Pada prinsipnya penyakit itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kedua jenis penyakit itu ditimbulkan oleh dua kegiatan gabungan antara jasmani dan rohani, dan selalu terjadi karena kelainan-kelainan antara kedua unsur itu saling mempengaruhi. Tetapi yang menjadi dasar pertama dari kesehatan dan keadaan sakit itu adalah sifat alami yang terdiri dari sifat dingin, sifat panas, dan demikian juga sifat-sifat udara yang bertransformasi di dalam badan jasmani. Apabila humor prana beredar dengan merata dan dengan perbandingan seimbang, maka dengan keadaan itu merupakan pertanda kesehatan jasmani yang sempurna. Gentaran panas digerakkan oleh yang dingin harus diimbangi oleh yang panas. Satwam, Raja, dan Tamas adalah tiga pokok sifat jiwa, dan apabila ketiganya itu ada dalam perbandingan yang tepat atau seimbang, maka sehatlah jiwa itu. Akan tetapi, apabila ketiganya itu tidak seimbang, maka diperlukan suatu sistem pengobatan untuk mengembalikan kesehatan jiwa itu. Kegembiraan ditunjukkan oleh kesedihan, dan kesedihan ditunjukkan oleh kesenangan. Banyak orang yang menderita kesedihan berusaha mengurangi rasa kesedihannya dengan mengenangkan kegembiraan. Dia mengenangkan kesedihan-kesedihan di masa lampau, tetapi Adinda Putra Kunti, tidakkah memenangkan kesedihan ataupun kesenangan-kesenangan itu? Lalu,
Apakah Adinda membayangkan di dalam pikiran Adinda untuk mengatasi kesedihan sekarang ini? Mungkinkah Adinda sekarang sedang dicengkram oleh dorongan dasar manusiawi, yaitu bakar dasar yang bermukim di dalam diri setiap makhluk, yaitu kegelapan dan kebodohan itu? Tidakkah Adinda ingin mengingat-ingat betapa Krishna Drupadi berdiri menderita di dalam ruang persidangan raja-raja, mengenakan selembar kain menutupi tubuhnya, dalam keadaan menstruasi dihina di hadapan Pandawa? Dan Adinda barangkali tidak suka mengingat kejadian pada waktu Adinda meninggalkan ibu kota kerajaan selanjutnya dalam pembuangan, mengenakan selembar kulit menjangan untuk menutupi tubuh kalian. Demikian hamba semua mengembara di dalam hutan belantara. Barangkali Adinda juga tidak suka mengenakan betapa Jakasura menyiksa kalian atau bertempur dengan Citrasena. Demikian juga segala kesulitan yang kalian alami ketika berhadapan dengan bangsa Saindawa. Dengan sikap kelemahan yang Adinda perlihatkan sekarang ini, rupanya Adinda sudah melupakan betapa Kicaka menendang Drupadi, yaitu ketika Adinda sekalian harus menyembunyikan diri selama 1 tahun terakhir di dalam pembuangan. Adinda pun tidak ingat betapa Adinda terpaksa harus menandingi Drona dan Bisma. Karena itu, jangan lagi Adinda bersikap bodoh dengan menyesali keberuntungan yang sudah Adinda rebut dan dapatkan melalui segala macam penderitaan itu. Sekarang tiba saatnya Adinda harus bertempur kembali, bertempur bertanding 1 lawan 1 menghadapi musuh yang ada di dalam pikiran sendiri. Bersiap-siaplah, oh pahlawan bangsa Bharata, untuk menghadapi perjuangan itu. Dengan sedikit analisa ditambah hasil karma sendiri, Anda harus mencapai seberang lain dari kegelapan pikiran ini. Dalam peperangan hebat yang sedang menanti Adinda itu, tidak lagi dibutuhkan senjata dan panah. Juga tidak diperlukan bala tentara dan para sekutu. Perjuangan itu harus dihadapi sendiri, hanya Adinda sendiri patut merenungkan kenyataan ini. Inilah saat pertempuran dimulai. Apabila Adinda menyerah kalah dalam pertempuran ini, maka Adinda akan menjadi seorang pelarian yang paling hina di dunia ini. Oh putra Kunti, camkanlah apa yang kukatakan dan capailah kemenangan itu. Resapkan kebijaksanaan ini juga dialami pengetahuan tentang takdir yang mengikat seluruh makhluk di alam semesta ini, dan selanjutnya pelajari pula segala tingkah laku yang sudah dirintis oleh para leluhur Adinda. Dan akhirnya, terimalah kerajaan ini untuk Adinda pimpin dengan jaya. Selanjutnya, Wasudewa Krishna berkata, kebebasan oh putra Bharata tidak dapat dicapai dengan mengejar benda atau barang yang berada di luar, pangkat kedudukan atau kehormatan. Tetapi kebebasan abadi hanya mungkin dicapai dengan meninggalkan semuanya itu, serta meninggalkan semua yang ada hubungannya dengan kesenangan jasmania. Tetapi kekuatan dan kebebasan yang dicapai dengan meninggalkan kesenangan jasmani. Apabila masih dikuasai oleh nafsu-nafsu dan ditambah dengan keadaan tubuh yang lemah, biarlah itu semua menjadi bagian dari musuh kita. Kata-kata yang terdiri dari 2 kata adalah mritu yang berarti kematian jiwa atau kematian rohani. Sedangkan kata-kata yang terdiri dari 3 kata adalah Saswata Brahman yang berarti roh yang kekal. Kesadaran yang menyatakan bahwa benda itu kepunyaan saya atau keadaan di mana kita terikat ketat oleh kesenangan lahiriah adalah mrityu. Kesadaran atau keadaan di mana hal yang disebutkan tadi tidak ada itulah swaswata atau saswatam. Dan keduanya ini yaitu mrityu dan saswatam menempatkan diri di dalam jiwa setiap makhluk. Keduanya itulah yang saling memenangkan satu sama lain. Dan oh Bharata, benarlah bahwa makhluk itu tidak bisa dimusnahkan, maka janganlah hendaknya seseorang itu terlalu merasa bersalah apabila pada saat-saat yang dirasakan perlu melakukan pembunuhan terhadap makhluk-makhluk dengan merusak jasad kasarnya. Apalah arti dunia ini bagi seseorang yang sempat menguasai seluruh dunia ini beserta seluruh isinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, apabila hatinya memang terbebas dari cengkraman kesenangan duniawi itu. Sebaliknya, seorang yang meninggalkan dunia dengan hidup sebagai pertapa di dalam hutan,
memakan hanya akar-akar dan apa saja yang dihasilkan oleh hutan itu. Akan tetapi hati dan keinginannya masih merajalela mendambakan kesenangan-kesenangan duniawi dan bahkan dikuasai oleh keinginannya itu, maka dapatlah dikatakan bahwa ia memelihara mritu di dalam mulutnya sendiri. Wahai Bharata, perhatikanlah baik-baik sifat dan tabiat musuh-musuh Adinda yang berada di luar dan di dalam diri Adinda itu. Pandangan batin Adinda sudah cukup mampu untuk mengawasi gerak-gerik semua musuh-musuh itu. Orang yang mampu memahami sifat kenyataan dunia luar tentu akan mampu pula mengatasi pengaruh kematian yang sangat ditakuti. Sebenarnya lah bahwa orang tidak dapat membenarkan orang yang sangat mementingkan kesenangan duniawi meskipun tidak ada satu kegiatan pun yang tidak diawali oleh dorongan keinginan. Ketahuilah bahwa keinginan itu sebenarnya merupakan alat dari pikiran juga. Iya, kama merupakan sungut-sungutnya pikiran. Orang bijaksana mengetahui kenyataan ini terlebih dahulu akan menekan dorongan keinginannya. Para yogi yang sudah dapat menghubungkan diri dengan roh suci yang maha tinggi, tentulah akan mengetahui bahwa yoga itu merupakan jalan yang sangat sulit. Melalui latihan-latihannya dapatlah dihimpun tenaga-tenaga atau kesadaran-kesadaran dari suatu kehidupan yang lain. Dan ingatlah bahwa keinginan sejati daripada roh itu bukanlah hal-hal yang mengakibatkan kelemahan ataupun kesaktian akan, tetapi paling terutama adalah kebebasan dari pengaruh atau ikatan-ikatan keinginan itu. Kekuatan yang paling utama adalah kekuatan yang dapat membebaskan kita dari segala bentuk keinginan itu. Orang yang sudah dapat membebaskan dirinya dari pengaruh keinginan itu tidak perlu lagi dibebani dengan melakukan upacara kurban dan dana punya. Bahkan tidak usah lagi ia mempelajari weda-weda. Tidak perlu melakukan tapa brata, tidak usah sama sekali melakukan upacara kurban seperti yang digariskan dalam weda, apalagi tujuannya sudah mendapatkan berkah keselamatan, kesenangan, dan kebahagiaan duniawi. Ia tidak akan melakukan upacara-upacara, tidak lagi diikat oleh peraturan-peraturan keagamaan. Ia tidak akan memusatkan pikirannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan kesaktian dan nama besar. Untuk melukiskan kebenaran kenyataan ini, maka pada orang-orang suci pada zaman dahulu menguncarkan gata yang dikenal dengan nama Kamagita ini. Dengarkanlah Yudhistira Kamagita ini dengan baik-baik. Kama telah menyatakan bahwa tidak ada makhluk yang kuasa menaklukkan aku tanpa mengetahui terlebih dahulu cara-caranya yang benar. Untuk mendahulukan aku, lakukanlah latihan-latihan yoga dan hilangkan keinginan sedikit demi sedikit. Orang yang ingin mengalahkan aku dengan mengguncarkan mantra-mantra, aku akan menguasai dirinya dengan menyusup ke dalam jiwanya. Ia tidak menyadari bahwa setelah mantra-mantra itu, demikian meresap aku sendirilah yang dianggapnya ego subjektif yang menggetarkan dirinya sendiri itu. Apabila ia ingin menaklukkan aku dengan menyelenggarakan upacara-upacara dan juga melakukan dana punya, maka aku akan meniupnya dengan menampakkan diri di dalam pikirannya sebagai makhluk paling sakti dan di antara seluruh makhluk hidup. Dengan demikian aku akan tetap disembah dan dipujanya dengan sajian-sajian dan dana punya itu. Apabila aku ingin ditundukkan dengan mempelajari weda-weda, dengan cabang-cabangnya yang tercakup di dalam weda, maka aku pun menampakkan diri dengan menjelma di dalam benda-benda yang tidak bergerak hingga benda-benda itu ditambahkan dikira akan dapat memberikan kepuasan kepada dirinya. Orang yang mempergunakan kebenaran sebagai sumber kekuatannya dan ingin menundukkan aku dengan mengandalkan kesabarannya, maka aku akan muncul di dalam pikirannya. Dengan demikian dia tidak akan menyadari kehadiranku. Apabila orang berkehendak menundukkan aku dengan menjalankan kegiatan keagamaan, misalnya dengan menjalankan tanpa brata yang keras, maka aku akan muncul menjelma menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi dan yang paling keras. Dengan demikian ia tidak akan mengenal diriku sendiri dan terus mengejar cara-cara bertapa yang lebih keras dan yang lebih keras lagi. Seorang terpelajar yang ingin menaklukkan aku dan bertujuan membersihkan diri, dengan segera akan ku tertawakan di hadapan mukanya sendiri. Ketahuilah bahwa aku ini kekal, tidak memiliki tandingan, tidak ada makhluk di alam semesta yang mampu menghancurkan aku.
Aku tidak mungkin loh raja dapat dimusnahkan. Kekuatannya aku dapat disalurkan di belokan menjadi suatu bentuk kekuatan sejati yang mendukung segala cita-cita dapat tercapai. Aku tidak terbendung, tidak terkalahkan, dan tidak terhancurkan. Demikianlah oh Yudhistira Kama itu. Janganlah Adinda menolak kenyataan ini. Adinda pada saat ini adalah seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan. Tidak dapat membebaskan diri dari keinginan dan kehendak. Adinda sedang memikul tanggung jawab dan aspirasi seluruh rakyat di kerajaan ini. Karena itu, bersiap-siaplah sekarang untuk melakukan upacara-upacara yang patut dilaksanakan. Lakukanlah upacara kurban kuda dan upacara dana punya yang pantas dan yang megah. Janganlah dibiarkan kesedihan menguasai diri Adinda. Buat apalagi dikenang teman-teman sanak keluarga yang sudah tewas menunaikan kewajibannya di medan pertempuran. Semua mereka itu sudah tidak lagi di dunia ini dan bagaimanapun juga mereka sudah tidak bisa hidup kembali. Karena itu, bangkitlah dan laksanakan upacara-upacara dan berikan hadiah-hadiah agar Adinda selaku raja berkuasa dapat mencapai kemasyhuran dan kesempurnaan di dunia dan selanjutnya kebahagiaan yang sempurna di kemudian hari. Demikianlah Yudhistira dihibur oleh teman-teman dan para pertapa suci diantaranya Wistarasraba, Dwaipayana, Wyasa, Krishna Dewastana, Narada, Bhima, Nakula, Krishna Drupadi, Sahadewa Wijaya, dan pembesar-pembesar lainnya beserta para brahmana yang pandai-pandai. Yudhistira pun bangkit semangatnya, berangsur lenyaplah kesedihannya. Baginda lalu melanjutkan upacara penyucian bagi semua teman-teman yang tewas dan melakukan penghormatan serta pemujaan terhadap para brahmana dan dewa-dewa. Baginda bertekad untuk memerintah kerajaan yang sudah direbutnya dan seluruh dunia tunduk dan hormat kepadanya. Pada kesempatan itu, pula Baginda mengucapkan kata-kata sebagai berikut yang ditujukan kepada Maharsi Vyasa, Narada, dan para pertapa yang hadir di sana. Kesedihan sudah tidak berbekas lagi di dalam jiwa hamba. Itu pun setelah meresapkan petuah dan petunjuk yang tidak ternilai yang paduka sekalian limpahkan kepada hamba. Sekarang pun sudah dapat gambaran bahwa kekayaan melimpah pasti hamba dapatkan. Dengan demikian hamba berhasrat untuk upacara besar untuk memuja para dewa penguasa alam semesta yang selalu dipuja-puja. Atas bimbingan dan bantuan paduka sekalian, hamba pastilah dapat menyelenggarakan upacara itu. Wahai paduka sekalian yang suci, hamba sudah mendengar bahwa pegunungan Himalaya penuh dengan keajaiban keajaiban. Semogalah berkat petunjuk dan doa restu paduka sekalian, kami berhasil mencapai tempat tujuan dan kembali dengan selamat. Seluruh upacara kurban yang hendak dilakukan akan hamba kuasakan ke hadapan yang mulia oh para brahmana, perkenankanlah pada kesempatan ini hamba menghaturkan banyak terima kasih, terutama ke hadapan paduka yang mulia Narada dan Dewastana atas petunjuk serta petua demi kesejahteraan kami semua. Sungguh beruntunglah kami karena pada saat-saat naas seperti ini disongkong dan dihibur oleh makhluk-makhluk suci yang tidak ada bandingannya lagi di dunia ini. Setelah mendengarkan serta menerima penghormatan dari Yudhistira itu, Brahmana itu lalu memohon diri untuk kembali ke pegunungan Himalaya dan seketika lenyap dari pandangan. Tempat itu menjadi sunyi kembali. Yudhistira masih duduk di tempat itu untuk sejenak dan kemudian barulah para Pandawa itu berangkat kembali untuk mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan upacara yang akan diselenggarakan. Pertama-tama mereka menyelenggarakan upacara pembakaran jasad Bhisma, Raja Karna, dan para Kurawa. Upacara pembakaran mayat itu berlangsung dengan hikmat yang selanjutnya disusul dengan pembagian hadiah-hadiah kepada para Brahmana. Setelah itu, Baginda melanjutkan penyelenggaraan upacara pembakaran mayat para ksatria lain yang tewas dalam pertempuran besar itu. Setelah semua upacara pembakaran mayat itu selesai diselenggarakan, barulah para Pandawa itu kembali memasuki istana negeri Hastinapura bersama-sama dengan Raja Tua dari Tarastra.
Dan untuk selanjutnya para Pandawa merasa berkewajiban untuk menghibur serta meladani pamannya itu dan juga melanjutkan memerintah kerajaan itu bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Wasudewa dan Dhananjaya, pasangan hebat nan kekal itu, sangat bergembira setelah Pandawa berhasil merebut kembali kerajaan dan mengamankannya. Dengan perasaan puas dan gembira, mereka berangkat mengunjungi tempat-tempat suci di hutan-hutan keramat, serta indah mendaki pegunungan berziarah dan bertamasya. Sungguhlah mereka berdua bagaikan Indra bersama pengiringnya yang telah turun ke bumi dari alam kedewataan, atau bagaikan Aswin yang sedang bermain-main di Taman Nandana. Pada suatu hari, mereka bercakap-cakap di dalam ruang sidang Indraprasta, mempercakapkan kejadian-kejadian yang dialami, serta pengalaman-pengalaman lain ketika sedang berada di dalam hutan dan penderitaan dalam kehidupan yang sudah dialaminya dahulu. Dengan sangat gembira mereka berdua, yang tidak lain dua orang suci, sejak zaman Bahari membaca, serta mengungkapkan sejarah keturunan orang-orang suci dan para dewa. Pada kesempatan inilah, Kasawa yang berpengetahuan luas dan sangat bijaksana itu memberi petunjuk-petunjuk dengan penuh kasih sayang kepada putra Prita. Sedianya nasihat yang diberikan itu adalah nasihat terakhir sebelum beliau kembali ke negerinya di Dwarawati. Pada kesempatan ini, beliau bermaksud menghibur hati Arjuna, karena ternyata masih sering terkenang kepada putra-putranya yang tewas dan juga ribuan keluarganya yang lain. Gowinda mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Oh Arjuna, Adinda sekarang ini seluruh dunia sudah tunduk kepada pemerintahan Maharaja Putra Dharma. Dalam merebut kemenangan di medan laga tidak lain dari senjata Adinda lah yang menjadi andalan pertama. Dengan Adinda selaku pendamping ditambah dengan kekuatan Bima dan dua adik kembar Raja Yudhistira, tidak lagi mempunyai tandingan di dunia ini. Tetapi wahai adikku, ketahuilah bahwa kekuatan yang paling menentukan dalam mencapai kemenangan itu adalah kekuatan kebenaran. Kekuatan kebenaran inilah yang menyebabkan raja dapat merebut kembali kerajaan dan terbebas dari musuh-musuh, serta kesulitan-kesulitan yang lain. Adalah karena tindakan kebenaran, maka Raja Suyudhana dapat ditewaskan. Semua putra-putra Dhritarashtra yang berhati jahat, serakah dan kasar bicaranya itu, semuanya sudah dapat dilenyapkan. Demikian pula para pengikutnya. Oleh karena itu putra Dharma dengan bantuan Adinda pula dapat memerintah seluruh kerajaan di dunia dengan hati damai. Dan saya dengan gembira dapat menghabiskan waktu bersama Adinda menikmati keindahan alam di dalam hutan ini. Wahai Adinda nan perkasa, apalagi yang dapat kusampaikan kecuali penegasan bahwa dimanapun Adinda Putra Prita berada, dimanapun Raja Putra Dharma berada, dimanapun Bimasena dan putra-putranya Madri, kesanalah aku merasa tertarik. Sungguh gembira aku dapat hadir di sini di dalam ruang sidang yang indah dan megah ini. Dan kupikir sudah cukup lama pula aku berada di tengah-tengah kalian semua. Tanpa terasa waktu sedemikian cepat berlalu, sudah lama aku tidak berjumpa dengan ayah Wasudewa, Baladewa dan para pemimpin bangsa Wrishni. Sekarang aku ingin kembali ke Dwarawati. Izinkan aku kembali. Ketika Raja Yudhistira menderita kedukaan hebat, aku bersama-sama dengan Bisma sudah membicarakan cerita-cerita untuk menghibur kedukaan. Dan Raja Yudhistira yang berbudi luhur itu, meskipun beliau sendiri sudah penuh dengan berbagai macam pengetahuan dan sangat bijaksana, tetapi ternyata sangat memperhatikan pula cerita-ceritaku itu. Karena itu kekuatan batinnya, pertimbangan-pertimbangannya, serta keseimbangannya selalu mantap dan sanggup mengatasi segala rintangan. Dan sekarang, oh Arjuna, Adinda pergilah menghadap kepada Baginda. Katakanlah bahwa Kakanda akan segera memohon diri meninggalkan kerajaan ini. Sebenarnya aku enggan meninggalkan kalian untuk kembali ke Dwarawati. Memang sesungguhnya lah bahwa keinginan aku yang paling keras adalah membantu kalian mengerjakan apapun saja yang baik untuk kalian di sini, tetapi kukira tugasku di sini sudah selesai. Musuh-musuh sudah tewas semua dan raja-raja di seluruh dunia sudah mengakui kekuasaan Maharaja Putra Dharma. Semogalah Maharaja yang berbudi itu selalu memerintah dengan keadilan dan kebenaran, dihormati dan diberkati oleh para sida, serta dijunjung oleh para menteri dan pembesar istana serta kerajaan. Arjuna berdiri untuk segera menuju istana seraya berkata,
Baiklah Kakanda junjunganku, semoga demikianlah kehendaknya. Demikianlah Wiracarita Aswamedhaparwa bagian 11-15. Yang disebut juga Aswamedikaparwa. Yang memaparkan tentang kisah upacara besar Aswamedha, yaitu penganugerahan Prabu Yudhistira menjadi Maharaja di Raja Hastinapura. Jangan lupa follow dan subscribe untuk cerita selanjutnya. Terima kasih.